Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maulana di channel Ceretan Sastren. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini, saya akan menceritakan cerita dari Kang Asep Hidayat. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Tahun 2001, hari Senin hari yang sangat penuh dengan kesibukan dalam lingkungan pekerja. Demikian pula di tempat kerjaku. Aku bekerja di kepolisian dan bertugas di Pulau Batam. Pagi yang cerah itu, setelah selesai apel pagi, kami, Bintara remaja, dikumpulkan di depan ruang Sabhara, sebelah kiri kantor untuk mendapat arahan dan perintah pimpinan. Setelah arahan selesai, dilanjutkan dengan pembacaan surat perintah dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas. Terakhir, 2 personel disebutkan untuk melaksanakan tugas pengamanan handak atau bahan peledak yang ada di Pulau Ate. Dari 2 anggota itu, salah satunya aku. Dayat, siap. Denny, siap. Kalian berdua melaksanakan PAM handak di Pulau Ate. Demikian Kasat Sabhara memberi perintah. Singkat cerita, aku dan Denny pagi itu juga mempersiapkan diri, mulai dari pakaian dan keperluan logistik untuk selama bertugas di sana, dan langsung berangkat menuju pelabuhan kecil yang ada di Barelang dengan diantar kendaraan dinas. Selanjutnya, kami harus menyeberangi lautan dengan menggunakan pompong. Pulau yang kami tuju memang cukup jauh. Kami harus menyeberangi 2 pulau dari Pulau Galang. Setibanya di pulau itu, aku dan Denny disambut oleh seorang security. Pria paruh baya, namun masih terlihat kekar, terlihat dari perawakannya yang ditugaskan di sana. Selamat siang dan security itu memberi hormat, lalu menyalami kami berdua. Ya, siang, jawabku. Setelah berbincang dan berkenalan, yang ternyata Warman nama Pak Security itu. Lalu, kami dibawa ke kantor sekaligus mes kami. Kantor itu tepatnya sebagai pos jaga sekaligus tempat tinggal buat kami. Letaknya kira-kira 40 meter dari pantai. Bangunan yang terbuat dari papan kira-kira berukuran 8 kali 12 meter. Security itu terus mengarahkan kami. Izin dan ini kamar tidurnya buat istirahat. Dan kamar mandi ada di belakang pos ini. Demikian security itu menjelaskan satu persatu setiap ruangan. Aku perhatikan setiap sudut bangunan ini, yang semua terbuat dari papan. Tidak terlalu buruklah untuk tempat tinggal di pulau terpencil seperti ini, pikirku. Setelah aku letakkan tas ransel di kamar pos itu, lalu aku keluar, dan sejenak aku ngobrol dengan security itu di depan pos. Oh ya Pak, bisa kita sekarang survei lokasi handaknya? Mumpung masih sore, lebih baik kita keliling dulu. Pintaku kepada Pak Warman. Siap dan, tanpa banyak cerita, Pak Warman membawa kami menuju gudang handak tersebut yang letaknya tidak jauh dari pos jaga. Sepanjang perjalanan kami mengobrol membahas tentang tugas di pulau itu. Hingga tepat di satu area, di mana terdapat sebatang pohon beringin yang luar biasa besar dan rimbun. Akar-akarnya berjuntayan bagaikan tirai. Jujur, yang membuat aku terkejut serta sedikit meremang bulu kuduku. Bukan karena pohon beringin itu, melainkan bagaimana bisa di pulau yang kosong ini bisa terdapat kuburan yang begitu banyak, lengkap dengan nisan-nisan dari kayu yang terlihat mulai lapuk. Tentu saja pemandangan itu merangsang mulutku untuk bertanya, Pak, kok di sini banyak kuburan? Emang di pulau ini dulunya ada pemukiman penduduk ya? Siap. Tidak Pak, jawabnya singkat. Ini kuburan korban kapal tenggelam, Pak, sambungnya. Oh, gitu. Mendengar penjelasan Pak Warman, tiba-tiba aku seperti berimajinasi. Aku seperti melihat dan mendengar kepanikan, ketakutan ratusan orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Jerit tangis ketakutan terdengar dari mulut mereka. Tolong. Tolong, help me. Terlihat seorang laki-laki bule terjatuh.
Pria bule itu terhempas dan naas tubuhnya tertancap besi. Entah patahan besi apa itu. Seketika bule itu tewas. Dan, izin dan, komandan kenapa? Tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh suara dan tepukan di bahuku. Aku terkesiap kaget. Astagfirullah. Jawabku tergagap. Nafasku terasa sesak tersengal-sengal. Perutku terasa mual dan serasa kakiku tidak menapak di bumi. Aku muntah, tapi tak banyak yang bisa aku keluarkan. Melihat kondisiku yang tiba-tiba saja tidak baik, Pak Warman dan lettingku, Denny sontak saja panik. Ayo Pak, kita bawa aja ke pos. Ajak Denny ke security itu. Siap dan. Lalu dengan dibimbing, aku dibawa ke pos. Aku dibaringkan di ruang tengah pos itu. Tubuhku terasa lemas, kepalaku sakit. Yat, istighfar Yat. Denny berusaha mengingatkanku agar tetap sadar dan beristighfar. Izin dan, minum dulu. Pak Warman datang dari dapur pos itu dengan membawakan segelas air putih untukku. Setelah minum, aku kembali merebahkan tubuhku. Kepalaku dipijat-pijat oleh Pak Warman dengan minyak angin. Singkat cerita, selepas sholat maghrib badanku pun sudah mulai terasa pulih kembali. Ayo, makan malam dulu ya. Denny membawakan sepiring mie rebus untukku dan aku pun makan. Setelah selesai makan, aku dan Denny duduk santai di teras pos itu. Kulihat di sekeliling pos hanya kegelapan malam. Hening, hanya angin malam yang terasa begitu dingin, serta sesekali deburan ombak di pantai yang menemani kami berdua malam itu. Yat, kamu tadi itu kenapa? Tiba-tiba Denny membuka obrolan dengan menanyakan, kenapa aku tadi sore yang mendadak sakit dan muntah? Entahlah Den, aku melihat kejadian saat kapal pesiar itu tenggelam, jawabku. Ngeri kali Den. Denny terkejut mendengar ceritaku. Yang bener Yat, kok bisa? Dengan napas terasa berat aku melanjutkan cerita. Aku pun gak tahu Den, cuma aku minta kau berjanji tidak ngomong ke siapapun ya. Ya, aku janji. Emang kamu kenapa? Dengan cepat menjawab dan berjanji padaku. Terlihat raut wajah Denny menegang menatapku, menunggu kelanjutan ceritaku. Dan sebenarnya aku bisa melihat sesuatu yang tak lazim. Tapi tidak selalu bisa, hanya saat-saat tertentu saja. Dan bila ada sesuatu berusaha untuk berkomunikasi denganku. Setelahnya, pasti aku lemas seperti tadi sore. Aku gak tahu kenapa Den, aku gak kuat. Kalau aku ceritakan semua, nanti kamu takut Den. Jadi gak usah semua aku ceritakan ke kamu. Tutup ceritaku. Denny hanya mangut-mangut mendengarnya. Lalu, kamu lihat di sana tadi arwah-arwah korban laka kapal itu ya? Kembali Denny bertanya penasaran. Iya Den, jangankan tadi, sekarang aja ada di depanmu, tengah berdiri di hadapanmu, jawabku. Dan aku langsung beranjak masuk ke dalam pos. Mendengar jawabanku, serta aku langsung beranjak masuk, sontak Denny ketakutan dan berlari mengikutiku, dan menutup pintu pos itu. Siulan suara burung yang merdu di pagi itu membangunkan dari tidurku. Cahaya mentari pagi pun sudah menyinari bumi. Terlihat masuk dari celah ventilasi jendela kamar pos. Astagfirullah, aku kesiangan. Kulihat jam menunjukkan pukul 6:30. Ya Allah, aku kesiangan sholat subuh. Setengah berlari aku beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Tak apalah kesiangan, daripada gak sholat, pikirku. Selesai sholat, aku segera memasak nasi dan mie rebus untuk sarapan. Aku merasa gak enak karena tadi malam, Denny yang masakkan untukku. Jadi bergantianlah pikirku. Sehari, 2 hari, 3 hari, situasi masih aman dan terkendali, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di lingkungan kami bertugas. Di hari keempat, kami di pulau itu mulai ada hal-hal yang tak lazim mengganggu. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada perbedaan, hanya saja malam itu gerimis membasahi bumi. Deburan ombak seakan menjadi musik alami.
Siulan burung malam serta suara serangga tak mau kalah untuk meramaikan dinginnya malam itu. Sunyi, sepi, namun tugas tetaplah tugas, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan putarlah TV, biar gak sepi sekali. Perintahku pada Denny yang sedari tadi ngotak-ngatik HP yang tak ada sinyalnya. Ya, namanya juga pulau terpencil. Denny pun memutar TV 21 di ruang pos itu. Siarannya cuma satu ya, yang lainnya gak bisa. Ujar Denny yang mencoba mencari siaran lain, dan yang ada cuma TVRI. Dan lagi ada acara dangdutan. Denny menguatkan volume TV itu seakan memecah kesunyian malam itu. Tak lama kemudian, selamat malam dan izin lihat TV dan tiba-tiba Pak Security datang ke pos. Malam Pak, silahkan masuk Pak, jawabku. Tapan dan di sini aja. Pak, masuklah, di luar dingin, ujarku menyuruh masuk. Namun beliau tetap ingin di teras saja. Ya udahlah, kalau tak mau, pikirku. Mungkin ia segan. Singkat cerita, kami pun menikmati malam itu dengan nonton dangdutan di TVRI. Namun, tiba-tiba saja bangunan pos bergoyang, laksana terjadi gempa bumi. Kulihat, Pak Security berlari masuk ke dalam seraya menutup pintu pos dengan kuat. Sontak keadaan itu membuat aku dan Denny terkejut bukan main. Ada apa Pak? Gempa ya Pak? Tanya Denny dengan panik dan ketakutan. Pak Security tidak menjawab, hanya diam dengan raut wajah yang terlihat pucat. Lalu ia berbisik, di luar dan bisik dia sambil menunjuk ke arah luar. Iya, ada apa di luar? Tanyaku, tak kalah pelan karena panik. Security itu hanya menunjuk-nunjuk keluar saja. Dengan rasa penasaran apa yang sebenarnya yang ada di luar, aku mencoba melangkah mendekati jendela pos yang tertutup itu. Lalu aku fokuskan sebelah mataku untuk mengintip ke arah luar. Astagfirullah. Serasa nyawaku dipaksa keluar dari ragaku. Tubuhku bagai terpaku dan kaku, tak dapat bergerak. Kedua mataku terkunci terus menatap apa yang aku lihat di luar sana. Di saat mataku mengintip keluar, di saat itu pula, dari luar ada yang tengah melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Terlihat olehku, seraut wajah yang mengerikan. Wajahnya hancur dan membusuk. Gigi tersusun tanpa bibir yang terus mengucurkan cairan kental. Matanya terlihat putih semua. Seketika, aroma busuk tercium menyeruak di setiap sudut ruang pos kami. Aku hanya bisa beristighfar dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba, aku merasa ada seseorang yang menarik tanganku. Kau kenapa lama betul lihat keluar? Ternyata Denny yang menarik tubuhku. Gila kamu, dengan nafas tersengal-sengal dan kesal aku menghardiknya. Kau pikir aku terpesona dan menikmati yang kulihat? Badanku kaku, gak bisa bergerak tahu. Jawabku seraya. Aku duduk di samping Pak Security, tubuhku gemetaran. Di tengah situasi yang menegangkan itu, tiba-tiba lampu genset mati. Lengkap sudah situasi saat itu semakin menakutkan. Pak, Den, ayo kita berdoa sama-sama, ajakku dengan gugup. Kami pun secara bersamaan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Kami bertiga benar-benar merasakan hal yang begitu menakutkan. Di luar sana, terdengar seperti banyak suara manusia yang sedang mengobrol layaknya situasi di pasar. Aku memeluk senjata yang sedari tadi di pangkuanku. Entah kekuatan apa atau saking takutnya aku berpikir untuk meledakkan senjata. Tanpa pikir panjang, aku mengokang senjata dan duar! Senjata pun meledak. Hening, tak ada suara apapun yang kedengar dari luar selain suara angin malam dan deburan ombak. Gila kamu ya, kenapa kau ledakan senjata? Bisik Denny kepadaku. Diamlah kau, daripada kepala kau yang kuledakan. Jawabku kesal. Cepat kau ambil teropong, perintahku. Untuk apa? Denny bertanya. Untuk neropong hidungmu bego. Aku benar-benar dibuat kesal oleh Denny saat itu. Ya, untuk melihat keluarlah. Kalau bukan pakai itu, pakai apa coba melihat keluar yang gelap gini? Sambungku.
Denny pun dengan sedikit merangkak karena gelap dan ketakutan, mengambil teropong dan menyerahkan kepadaku. Benar-benar kau ya, kenapa pula kau kasih sama aku? Ya kau lihat situasi di luar, sudah aman gak? Kau ajalah yang lihat, aku takut, jawabnya. Dengan sangat kesal, akhirnya aku juga yang melihat situasi di luar dengan menggunakan teropong itu. Alhamdulillah, aman. Aku menghirup napas lega setelah aku pastikan situasi di luar sana aman. Pak, segera hidupkan mesin genset kita. Ayo, saya antar. Perintahku ke Pak Security itu yang sedari tadi meringkuk di sudut pos. Bapak itu pun dengan sedikit ragu menuruti perintahku. Singkat cerita, lampu genset pun hidup kembali. Lalu aku ke dapur dan mengambil sebungkus garam kasar. Aku ambil 2 peluru dari magazin dan ambilkan tank 2 di gudang mesin genset, perintahku. Kali ini, Denny tak berani lagi menjawab, apalagi membantahku. Lalu, dengan menggunakan tang, aku membuka 2 peluru itu dan mengeluarkan misiunya. Lalu, misiu itu aku campurkan dengan garam. Setelah itu, aku aduk. Kemudian aku keluar pos menaburkan garam campur misiu ke sekeliling pos. Setelah selesai, aku pun kembali masuk ke pos. Pak, malam ini, Bapak tidur di sini aja ya. Siap dan, jawab Pak Security itu spontan tanpa keraguan. Singkat cerita, mulai dari keesokan hari dan selanjutnya, tidak ada lagi gangguan apapun. Hanya setiap maghrib, kudengar suara riuh dan jeritan histeris dari puing-puing kapal pesiar itu. Kapal pesiar itu memang tenggelam, tapi tidak semua tenggelam, melainkan bagian belakangnya tenggelam, sehingga posisinya seperti bersandar, serta bagian ujung depan kapal itu terlihat di pantai, apalagi saat air laut surut. 3 minggu sudah berlalu aku dan Denny menjalankan tugas di pulau itu. Segala kebutuhan logistik kami pun sudah mulai habis. Helikopter yang biasa datang untuk mengantar kebutuhan pengamanan serta pengecekan tak juga datang. Saat itu, kami benar-benar bagai cerita di film yang terdampar di pulau kosong tanpa makanan. Kondisi psikis kami mulai kacau dan emosional tinggi. Hal sepele saja, kami berdua bisa selisih paham. Kalau saat ini, teringat masa itu terkadang aku tertawa lucu. Belum lagi fisik kami sudah tak karuan. Rambut, kumis, dan jenggot liar tak jelas. Untuk sekedar mengisi perut kami yang lapar. Kami mencari apa saja yang bisa kami makan di pantai di saat air mulai surut. Di sana banyak yang bisa kami manfaatkan seperti kerang, gurita, dan ikan-ikan karang dengan cara ditombak. Suatu hari yang cerah dan tenang, namun beda dengan kondisi perut kami yang tak bisa lagi tenang karena menahan lapar. Di saat kami tengah duduk-duduk di tepian laut, kulihat di lautan pompong nelayan yang tengah mencari ikan. Melihat hal itu, serasa mendapat secercah harapan dalam kehidupan. Aku berdiri dan berteriak sekuat aku bisa. Woi, woi. Aku berteriak dan melambaikan tangan. Kulihat nelayan itu memalingkan kepalanya, memandang ke arah kami. Aku kembali melambaikan tangan. Namun, sepertinya nelayan itu tak berminat menghampiri kami, bahkan menjauhi kami. Aku sangat kesal. Tanpa ragu lagi, aku kokang senjata, dan senjataku kuledakkan ke arah langit. Akhirnya, usahaku membuahkan hasil. Nelayan itu membelokkan kemudinya dan menghampiri kami. Dengan raut wajah yang pucat, serta tubuh gemeteran, nelayan itu menyandarkan pompongnya. Pak, kami ini bukan perampok atau penjahat. Kami anggota polisi yang sedang bertugas di sini. Ayo turun ke sini, ujarku padanya. Namun, suatu hal yang wajar nelayan itu takut pada kami, karena dia tidak tahu kalau kami polisi, bukan penjahat. Iya pak, jawabnya dengan gugup. Sudah, santai saja. Jangan takut. Kesinilah, ujarku meyakinkannya. Dengan badan masih terlihat gemeteran, ia pun mendekat. Pak, maafkan saya sudah bikin bapak takut. Tapi, tak ada cara lain supaya bapak mau datang ke sini. Ujarku mohon maaf atas caraku memanggilnya. Pak, kami di sini sedang bertugas. Dan saat ini kami kehabisan bahan makanan. Kami di sini tak ada alat transportasi, juga komunikasi.
Jadi, tujuan saya memanggil Bapak untuk meminta tolong. Sambungku memberi penjelasan. Akhirnya, nelayan itu menganggukkan kepala, tanda mengerti. Rumah Bapak di mana? Tanyaku padanya, sekedar mencari tahu dan mencairkan suasana yang tegang. Dan caraku berhasil. Di sana, Pak. Dekat Pulau Nguan, jawabnya. Seraya menunjukkan jari jempolnya ke arah satu pulau di seberang sana. Singkat cerita, aku pun meminta tolong belanjakan segala kebutuhan. Tentunya, kami harus memberi jasa nelayan itu. Tapi gak masalah, yang penting kami bisa makan. Bahkan aku memberikan BBM 1 jerigen besar untuknya. Karena kami punya stok banyak minyak solar. Pukul 5 sore, nelayan itu kembali dengan membawa semua pesananku. Kali ini, nelayan itu datang bersama anak laki-lakinya, berumur 12 tahun. Sebut saja namanya Samin. Samin, anak yang baik dan sopan, sehingga cepat akrab dengan kami. Singkat cerita, mulai saat itu Pak nelayan dengan Samin sering singgah di pulau itu, bila sedang mencari ikan di dekat pulau itu. Pak, nanti malam saya nak cari sotong. Kat sini, Bapak nak ikut dengan kami. Sedap Pak, banyak. Suatu hari nelayan itu mengajak kami menangkap sotong. Wah, pasti seru. Ayolah Pak, saya ikut. Jawabku dengan penuh semangat. Ya, hitung-hitung cari hiburan, pikirku. Singkat cerita, selepas maghrib, Pak nelayan datang ke pulau itu. Kali ini, ia datang bersama Samin dan istrinya. Kami dengan gembira ria berkumpul di pos jaga. Istri Pak nelayan masak dan buat kopi di pos. Kami duduk ngobrol-ngobrol di depan sambil menunggu waktunya berangkat ke laut. Bapak tiap hari cari ikan dekat pulau ini. Aku mengawali obrolan. Tak juga Pak. Sebenarnya saya terpaksa mancing di sini Pak. Ujar Pak nelayan. Terpaksa? Terpaksa kenapa Pak? Aku merasa heran mendengar ucapan Bapak itu dan bertanya. Iya Pak, di laut dekat pulau ini, angker Pak. Pak nelayan menjelaskan bahwa di pulau ini angker dengan suara berbisik. Aku dan Denny saling pandang mendengar cerita Pak nelayan. Singkat cerita, setelah makan dan minum kopi, akhirnya tiba saatnya kami berangkat ke laut untuk menangkap cumi-cumi dengan menggunakan pompong serta membawa lampu pertomak. Kami mulai bergerak ke arah sebelah pulau angker itu. Setelah tiba di tempat yang dituju, lalu Pak nelayan mematikan mesinnya, lalu menurunkan jangkar ke laut. Hening, hanya suara riak air laut yang terdengar ketika menghempas dinding kayu pompong itu. Kuarahkan pandangan mataku ke segala arah, yang terlihat hanya kegelapan malam. Semilir angin laut begitu terasa dingin, bagai menusuk tulang. Cumi-cuminya mana ya Pak? Kok gak kelihatan? Denny bertanya mengawali obrolan saat itu. Tak lama lagi datang tuh. Sekejap, kita tunggu je. Jawab beliau dengan sedikit terlihat ragu. Aku hanya diam dengan hati berdebar memandang ke kiri dan kanan. Aku rasa ngeri di hatiku. Maklumlah, aku bukan anak pulau. Jadi, mendapati situasi seperti itu membuat mentalku sedikit down. Tak lama berselang, aku melihat di permukaan laut banyak seliwet-seliwet warna putih berkilau. Dan terus semakin banyak. Tentu saja, pemandangan aneh itu memancing pikiranku untuk bertanya. Pak, apa itu? Seraya aku menunjuk ke permukaan laut. Itulah cumi-cumi Pak, jawabnya singkat. Dan ternyata yang terlihat olehku adalah gerombolan cumi-cumi yang datang berkumpul di dekat cahaya lampu pertomak. Aku betul takjub melihat begitu banyak cumi-cumi, seakan mengepung pompong kami. Dengan sangat hati-hati Pak nelayan mulai bergerak hendak menangkap cumi-cumi itu. Dengan tangguk yang gagangnya panjang, ia berdiri dan selap. Dari arah berlawanan, Pak nelayan itu menangguk cumi-cumi itu. Sekali tangguk nyaris penuh tangguk besar itu dengan cumi-cumi. Kemudian, cumi-cumi itu ditumpahkan di dak pompong. Sangat luar biasa, seumur hidup. Baru kali ini aku melihat cumi-cumi hidup sebanyak itu. Pak nelayan beberapa kali melakukan itu hingga dak pompong itu nyaris penuh. Aku sangat senang melihatnya. Setelah beberapa kali menangkap, Pak nelayan terlihat kelelahan dan istirahat dulu.
Aku dan Denny iseng mengambil beberapa ekor untuk dibakar dengan cara ditusuk dengan lidi, lalu dibakar di atas lampu pertomak secara bergantian dengan Denny. Aromanya sangat harum, rasanya sangat gurih dan manis. Maklumlah, cumi-cumi segar yang baru saja ditangkap. Singkat cerita, malam itu sangat menyenangkan. Terlihat, Pak nelayan hanya diam terpaku melihat kami tengah berbahagia. Sesekali kulihat gerombolan cumi-cumi di laut bukan berkurang setelah kami tangkap, melainkan semakin banyak. Hingga lautan terlihat putih dengan kilauan cumi-cumi itu, berputar membentuk bukit-bukit kecil hingga naik dari permukaan air laut. Benar-benar indah, bagai atraksi. Tak sampai di situ atraksinya. Bukit-bukit kecil cumi-cumi itu lalu menyatu menjadi satu, membentuk bukit cumi-cumi besar berputar dan terus berputar hingga putarannya perlahan tapi pasti, semakin turun dan turun. Sehingga dari bentuk bukit besar berubah menjadi seperti corong ke dalam air dan membentuk pusaran air raksasa. Aku terpaku melihatnya, bagai terhipnotis. "Pak, cepat tarik jangkarnya." Tiba-tiba aku terkesiap dari lamunanku. Pak nelayan berteriak menyuruhku menarik jangkar. Pak nelayan dengan sigap menghidupkan pompong. Sial, pompong terdapat hidup dengan sekali engkol. Sementara pusaran air laut yang diciptakan kawanan cumi-cumi itu mulai menyeret pompong kami. Pak nelayan tak putus asa, terus berusaha dan akhirnya berhasil dihidupkan. Dengan sigap ia mengemudikan pompong itu yang mulai ikut berputar seiring pusaran itu. Ekor pompong mulai menukik, menuju ke titik pusaran air yang mulai menganga, siap untuk menelan pompong berikut dengan kami yang ada di dalamnya. Pak nelayan tidak putus asa, segera ia menambah gas pompong itu. Aku berusaha mengacaukan perhatian gerombolan cumi-cumi itu dengan menepuk-nepuk air laut dengan dayung. Tak lupa, kami terus bertakbir memohon pertolongan darinya. Allahu Akbar. Dengan perlahan namun pasti pompong kami bergerak maju keluar dari pusaran air. Dan akhirnya pompong dapat meluncur cepat setelah keluar dari putaran air itu. Terus dan terus bergerak maju, tak mengurangi kecepatan yang ada. Singkat cerita, kami pun tiba di pantai, tepat di depan pos jaga. Brok! Moncong pompong itu menabrak pasir pantai hingga hampir separuh pompong itu naik. Dengan perasaan tak menentu, kami tiba di tujuan. Sesaat tak satu pun dari kami beranjak turun. Kami hanya duduk terdiam di tempat masing-masing di atas pompong itu. Kejadian yang baru saja hampir melenyapkan kami dari muka bumi ini benar-benar membuat kami shock. Ya Allah, ngapa sampai naik cam nih pompongnya? Tiba-tiba saja, terdengar suara seseorang berkata, dan ternyata itu istri Pak nelayan yang sudah berdiri dekat pompong yang kami tumpangi. Entah sejak kapan ibu itu berada di situ. Kami pun tak menyadari. Mendengar ucapan istrinya, Pak nelayan membuat kami tersadar. Lalu kami pun turun dengan tubuh terasa lemah dan lunglai. Kenapa pula kalian ini? Istri Pak nelayan terheran-heran melihat kondisi dan sikap kami yang hanya diam dan lunglai. Sudahlah, jangan banyak tanya dulu. Cepat bawa ember, angkat nih sotongnya. Sambung Pak nelayan. Lalu ia bersama aku dan Denny berjalan menuju pos. Dengan perasaan heran ibu itu, namun tak banyak tanya lagi dan mengikuti perintah suaminya dengan dibantu Samin anak laki-lakinya itu. Singkat cerita, setelah di pos, kami duduk dan minum air putih sambil merokok, duduk bersandar di tiang teras pos. Aku bertanya kepada nelayan tentang kejadian mengerikan yang baru saja kami alami. Pak, kenapa ya kok bisa seperti tadi? Sejenak Pak nelayan terdiam lesu, tak langsung menjawab pertanyaanku. Tatapan matanya ke depan, memandang kosong ke lautan dan gelap. Dengan napas berat lalu ia berkata, "Iya Pak, tadi kita dah melanggar pantangan Katsana," ujarnya. Katsana, tak boleh bakar ikan atau cumi-cumi yang baru kita tangkap. Jadi penunggunya marah, sambungnya lagi. Sontak aku terkejut mendengar penjelasannya. Karena saat itu aku dan Denny yang melakukan pantangannya. Ya ampun Pak, kenapa Bapak tak bilang sama kami? Ujarku dengan penuh penyesalan. Iya Pak, saya segan dengan Bapak. Jadi saya diam aja. Ujar Pak nelayan yang mengatakan alasan tak menegur kami karena segan. Aduh Pak, kami ini bukan anak pulau. Jadi kami tak tahu dengan hal seperti itu.
Bapak segan tapi nyawa kita taruhannya. Jawabku sedikit kesal, tapi berusaha memahaminya. Kalau gitu, kami minta maaf lah Pak atas keteledoran kami. Singkat cerita, malam itu Pak nelayan dengan anak dan istrinya menginap di pos kami. Dan paginya mereka pulang. 2 hari kemudian, tibalah saatnya tugas aku dan Denny di pulau itu usai. Pak nelayan dan istrinya pun aku undang ke pulau itu untuk sekedar buat acara kecil-kecilan. Ya, anggap saja acara perpisahan. Sekaligus besok paginya beliau yang mengantarkan kami menyeberang untuk pulang ke Batam lagi. Malam sebelum kami pulang, kami berkumpul di pos. Pak security, mekanik, serta keluarga Pak nelayan kami bercengkrama, ngobrol serta bercanda sambil makan dan minum yang dimasak istri Pak nelayan. Singkat cerita, esok paginya kami bersiap-siap untuk berangkat pulang ke Batam. Pak security dan mekanik turut mengantarkan kami ke pelabuhan. Pak, tugas kami sudah selesai dan pengganti kami mungkin siang nanti datang. Terima kasih atas kerjasamanya selama 2 bulan ini. Mohon maaf jika banyak sikap atau perbuatan kami selama ini yang salah. Semoga kita bisa berjumpa lagi, ujarku pada Pak security dan mekanik. Sama-sama dan demikian pula dengan kami, jawabnya. Setelah pamit dan salam kami pun berangkat. Di perjalanan pulang kami tidak banyak bicara, hanya diam sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga tiba-tiba dari arah depan terlihat ada gumpalan-gumpalan besar mendekat ke arah pompong kami. Pak, pegangan Pak. Tiba-tiba Pak nelayan berteriak menyuruh kami untuk berpegangan. Pure, gumpalan besar memanjang tadi ternyata gumpalan ombak yang besar menghantam pompong kami. Sehingga membuat kami terhempas oleng. Tidak sampai di situ. Dari sebelah kiri datang lagi ombak yang tak kalah dahsyatnya. Sehingga pompong yang sedang kami naiki terombang-ambing ke sana sini. Angin berhembus kencang. Samin dengan sigap menimba air laut yang masuk ke dalam pompong. Pakaian yang kami gunakan sudah basah kuyup dengan air laut. Aku tiada henti bersolawat karena tak ada lagi yang bisa aku lakukan selain berdoa. Mohon keselamatan yang saat itu kami dobrak-abrik badai laut. Istri Pak nelayan terlihat menangis ketakutan. Pak nelayan begitu gesit berusaha menghadapi ganasnya ombak dan badai laut. Tiba-tiba, Pak, pegangan! Prak! Pompong ditabrak ombak besar dari arah depan, sehingga membuat ujung bagian depan pompong kami pecah. Air laut terlihat deras masuk dari pecahan itu. Dengan sigap, Samin mengambil plastik terpal, lalu dibungkuskan terpal itu dari bagian depan pompong yang pecah itu, sehingga air laut tidak bisa masuk ke kabin pompong. Mengalami hal yang begitu dahsyat, demi Tuhan rasanya aku tak sanggup. Aku merasa putus asa, dan kecil kemungkinan harapan untuk selamat dari terjangan badai itu. Aku tak dapat melihat lagi pulau di sekelilingku. Yang terlihat hanya ombak raksasa mengepung kami yang terus menghantam. Melihat raut wajah Pak nelayan sudah menunjukkan wajah putus asanya. Terlihat tak segesit tadi berusaha menghindari ombak-ombak yang datang menyerang. Ia hanya diam walau terus mengemudikan pompongnya. Entah apa yang ada dalam pikiranku saat itu. Tiba-tiba saja aku berteriak, "Ya Allah, aku tahu Engkau maha besar, maha perkasa. Jika memang sudah takdirku mati di sini, telanlah kami segera. Tak perlu Kau tunjukkan kebesaranmu seperti ini, ya Allah. Aku tak bisa melawanmu, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Demikian teriakanku yang aku akhiri dengan 2 kalimat syahadat. Derai air mataku tak terlihat karena bercampur dengan air laut yang terus menghantam pompong dan tubuh kami. Tiba-tiba, bluk, ada sesuatu yang menghantam punggungku. Aku sedikit terkejut. Kupalingkan mukaku ke belakang. Allahu Akbar. Sesuatu yang terlempar mengenai punggungku itu ternyata ikan-ikan yang berlompatan karena dari arah belakang pompong kami menggulung ombak besar seperti siap untuk menerkam kami. Diiringi angin begitu kencang berhembus dari belakang. Pompong kami melesat dengan cepat dihembus angin itu seiring dorongan ombak itu. Kami semua sudah pasrah dan hanya bisa memejamkan mata saja. Mungkin inilah takdirku. Prak! Tiba-tiba
dalam terpejam-pejam aku mendengar dan merasakan ada benturan keras. Namun aku tak punya keberanian untuk membuka kedua mataku ini. Tak ku dengar suara ombak dan badai lagi di telingaku. Tak kurasakan pula dinginnya angin serta semburan air laut ke tubuhku. Cepat tolong mereka. Yang ku dengar justru suara riuh manusia berbicara. Perlahan aku buka mataku ini. Kusapukan pandangan ke sekelilingku. Banyak orang yang berdatangan berusaha menurunkan kami dari pompong itu. Kulihat beberapa orang membopong istri pak nelayan yang entah pingsan atau bagaimana. Aku tak tahu. Ada pula seorang pria yang menuntun anaknya pak nelayan. Denny tak terlihat lagi olehku. Di mana dia? Terakhir, seseorang mendatangiku hendak menolong. Namun aku menolak karena aku masih mampu berdiri dan berjalan walau kaki gemeteran. Kami dibawa ke pelabuhan dan kulihat di sana sudah ada pak nelayan beserta istri dan anaknya. Kulihat juga Denny sudah duduk dengan wajah pucat. Ternyata kami selamat yang tidak pernah tahu bagaimana prosesnya. Wallahu alam. Singkat cerita, setelah diberi minum teh hangat serta berganti pakaian, alhamdulillah, tubuh dan kesadaran kami sudah mulai pulih. Kami sudah bisa berkomunikasi dengan normal. Jika orang-orang yang ada di pelabuhan itu ngajak bicara, tiba-tiba pak nelayan yang saat itu berada di sampingku berbisik di telingaku. Sebelumnya, saya minta maaf ya pak. Bapak ada tak ngambil sesuatu dari pulau itu dan dibawa pulang? Aku mengernyitkan keningku. Tanda aku belum paham apa ini maksudnya. Maksud bapak apa? Tanya aku tak mengerti. Ya, entah bapak atau teman bapak menemukan sesuatu dari pulau itu dan dibawa pulang. Jelasnya. Aku menggelengkan kepala. Tidak pak, saya tidak bawa apa-apa selain barang-barang saya. Jawabku. Emang kenapa pak? Tanyaku pada pak nelayan. Saya yakin apa yang terjadi pada kita ini karena ada sesuatu yang salah. Mulai dari kejadian-kejadian sebelumnya. Tuturnya pula. Tanpa sengaja, aku melirik ke arah Denny yang tengah duduk sembari sambil terus memandangi jari manisnya. Denny tengah memperhatikan cincin yang ia pakai. Sejenak aku berpikir, seingatku, Denny tak pernah pakai cincin sewaktu berangkat. Cincin dari mana dia ya, pikirku. Den, sini dulu. Aku memanggil Denny dan menyuruhnya mendekat. Den, kau jawab dengan jujur. Kutatap dengan tajam matanya. Dia sedikit canggung kupandang demikian. Iya, ada apa? Jawabnya bingung. Kau dapat cincin itu dari mana? Tanya aku dengan sedikit penekanan. Kulihat sebuah cincin perempuan dengan batu permata berwarna biru muda. Sangat indah cincin itu, walau modelnya terlihat kuno. Ditodong pertanyaan seperti itu, Denny sedikit terkejut dan bingung. Cincin ini aku dapat di bawah pohon beringin di pulau itu. Waktu kita baru sampai dan kau sakit itu. Jawabnya gugup. Aduh kamu. Bego kamu. Dengan emosi aku menamparnya. Mendapat tamparan yang tiba-tiba dariku. Sontak ia terkejut. Kenapa kamu nampar aku ya? Tanyanya kesal. Masih untung cuma aku tampar kau. Biar tahu kau ya. Gara-gara kau ambil barang ini. Kita semua hampir mati. Tahu gak kau? Jawabku balik menghardiknya. Sekarang, lepas cincin itu. Tanpa banyak bicara, cincin itu dilepas dan diserahkan kepadaku. Terasa ada hawa panas di genggamanku yang berasal dari cincin itu. Lalu, cincin itu aku serahkan kepada nelayan. Pak, saya titipkan cincin ini ke bapak. Tolong kembalikan lagi ke pulau itu. Ujarku seraya meletakkan cincin itu ke tangannya. Dan pak nelayan itu memasukkan ke saku celananya. Setelah menyerahkan dan minta tolong ke pak nelayan untuk mengembalikan cincin itu, aku teringat kepompongnya pak nelayan yang rusak parah. Oh ya pak, kita cari orang sini yang bisa memperbaiki pompong bapak. Karena sepertinya rusaknya lumayan. Sambungku padanya. Tak payahlah pak, biar saya perbaiki sendiri je. Pak nelayan dengan halus menolak tawaranku. Tapi aku merasa kasihan sama beliau. Lalu aku berinisiatif mencari orang yang bisa memperbaiki pompong itu. Singkat cerita, aku mendapatkannya. Setelah nego harga langsung aku bayarkan semua biayanya. Selain uang jasa antarkan kami, ku beri juga sedikit tambahan buat beliau, serta uang makan buat mereka.
selagi pompongnya sedang diperbaiki. Berhubung kami harus segera kembali ke kesatuan, aku pun pamitan kepada mereka. Terasa begitu haru saat itu. Pasangan suami istri itu menangis melepaskanku. Kami berpelukan sebelum berpisah. Pak, saya mohon maaf lahir dan batin jika banyak salah saya selama ini. Saya banyak menyusahkan Bapak sama Ibu. Jasa Bapak dan Ibu takkan pernah terlupakan selama hidup saya, ujarku pada beliau. Tidaklah Pak, saya tak pernah merasa disusahkan. Kami senanglah dengan Bapak, jawabnya di sela isak tangisnya. Setelah itu, aku dan Denny berangkat dan ketika bersalaman dengan istrinya, diam-diam aku selipkan sejumlah uang dalam amplop ke dalam tas ibu itu. Kuniatkan untuk membantu biaya sekolah Samin, anak yang baik dan hebat. Sedikit pesan dari Kang Asep Hidayat. 1. Laksanakanlah tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, karena itu sudah konsekuensi dari setiap pekerjaan. 2. Jalin hubungan baik dengan siapapun dalam hal positif, karena itu akan memberikan kemudahan dalam menjalankan hidup dimanapun kita berada. Yang terakhir, janganlah ingin memiliki sesuatu yang bukan hak kita, karena itu bisa mendatangkan petaka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Maulana, sampai jumpa.